قل Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut lagi bahasan ke-48, sekarang sesi ke-10. Betul ya? Hadis-hadis dhaif dan maudhu. Hadis-hadis dhaif dan maudhu. Monggo dibaca. Hadis-hadis dhaif dan maudhu. Nah, catatan kakinya dulu di bawah nomor 28. Derajat hadis terbagi menjadi sahih, hasan, dhaif dan maudhu. Hadis-hadis yang derajatnya dhaif dan maudhu tidak boleh dijadikan hujah. Hadis dhaif bisa digunakan untuk berhujah, tetapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang ketat. Adapun hadis maudhu sama sekali tidak boleh dijadikan hujah. Hadis dhaif terkadang juga disebut hadis lemah, sedang hadis maudhu disebut juga hadis palsu. Berarti mana yang lebih parah, hadis dhaif apa maudhu? Maudhu. Hadis dhaif nanti masih bisa dipakai dengan persyaratan yang ketat. Kalau hadis maudhu tidak bisa dijadikan hujah sama sekali. Dhaif itu kalau dilihat dari, kan hadis sahih punya 5 syarat. Hadis sahih itu punya 5 syarat. Satu, sanadnya bersambung. Dua, diriwayatkan oleh para perawi yang adil. Adil itu jujur, soleh. Adil ya, bukan adil. Adil. Tiga, diriwayatkan oleh perawi yang memiliki hafalan yang kuat. Hafalan yang kuat. Empat, hadis tersebut tidak ada syadz atau menyelisih hadis yang lebih kuat. Terus 5, hadis tersebut tidak ada illah. Hadis tersebut tidak ada illah atau cacat. Ulang, 1, sanadnya bersambung. Si A bicara, si B, C, D. Ini ceritanya bersambung, gak boleh ada yang terputus tengah-tengah. 2, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Adil bukan adil, beda.
Adil itu punya sifat kesolehan, lawannya itu fasik. Ahli maksiat nggak boleh di sini masuk. Tukang mabuk nggak bisa. Dijaga itu kesucian hadis dengan diriwayatkan oleh perawi yang adil. Nah, perokok masuk nggak? Berarti perokok nggak boleh sebut hadis nanti. Apalagi ketika dia rokok misalnya. Paham ini Mbah? Terus yang ketiga, diriwayatkan oleh yang hafalannya kuat. Hafalannya kuat bisa bentuknya dua. Bisa dengan hafalan lewat pikirannya atau hafalan lewat tulisan. Berarti dia hafalkan langsung. Ada juga yang lewat tulisan. Kalau hafalannya kuat, misalnya lewat pikiran di sini jadi gila misalnya, ya sudah berarti yang diterima cuma sebelumnya saja, sudahnya tidak. Kalau hafalan lewat tulisan, kalau catatannya ini hilang, berarti yang terima cuma sebelumnya aja, yang sesudahnya tidak diterima lagi. Maka jaga catatan antum baik-baik gitu. Ya, itu bisa jadi hafalan juga. Terus yang keempat, tidak ada syadz. Syadz itu menyelisih riwayat yang lebih kuat. Ada beberapa kasus ini, para ulama punya beberapa catatan untuk ini. Yang kelima, tidak ada illah atau cacat. 5 ini kalau derajat hadis di bawahnya sahih, di bawahnya itu hasan namanya. Hasan itu cuma bedanya dengan yang sahih pada yang nomor 3. Apa nomor 3? Kuatnya hafalan. Cuma bedanya situ saja. Kalau dhaif tidak memenuhi 5 tadi, salah satu dari 5 tadi. Hasan tadi cuma bedanya apa? Kuatnya hafalan pada nomor 3. Kalau dhaif tidak memenuhi syarat dari yang 5. Salah satunya entah sanadnya terputus, ya, diriwayatkan oleh perawi yang fasik misalnya, diriwayatkan oleh yang 3 apa tadi, hafalannya lemah atau dia hafalannya itu tidak ada gitu, nanti jadi dhaif, atau hafalannya bermasalah karena hadisnya itu berguncang, seperti yang kita kemarin bahas tentang hadis muttarib, iqra'u yasin ala mautakum, bacakanlah surat yasin pada orang yang akan meninggal di antara kalian. Berguncang hadisnya. Terus ada lagi yang keempat, syadz. Berarti kalau ada syadz di situ, hadisnya jadi dhaif, menyelisih riwayat yang lebih kuat. Kemudian yang kelima ada illah, cacat. Ada syarat ini dari yang 5 ini terpenuhi, maka hadisnya itu jadi dhaif. Kalau yang maudhu gimana? Maudhu itu diriwayatkan oleh para pendusta atau para pemalsu hadis. Lebih parah lagi. Nah, sekarang kita lihat keterangannya di bawah. Hadis-hadis yang dinisbatkan berasal dari Rasulullah SAW, derajatnya bisa sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Nah, 4 ya. Sahih, hasan, dhaif atau hadis lemah, maudhu atau hadis palsu. Terus Imam Muslim dalam mukadimah kitabnya, yaitu kitab Sahih Muslim, memperingatkan kepada kita akan bahaya hadis dhaif dengan membuat bab tersendiri yang berjudul Bab An-Nahi an al-Hadis bikulli masami'a, larangan menyampaikan setiap perkataan yang didengarnya. Dia berdalil dengan hadis, cukuplah seorang dikatakan berdusta jika dia menyampaikan setiap perkataan yang didengarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. ya, kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukuplah seorang dikatakan berdusta jika dia menyampaikan setiap perkataan yang didengarnya tanpa seleksi. Enggak seleksi ini perawinya gimana, sanadnya bersambung ataukah tidak, kuatnya hafalannya atau tidak. Ya, dia tidak periksa dulu. Di sini suruh periksa sehingga tidak boleh sembarangan meriwayatkan hadis. Cerita hadis nggak boleh disebarkan juga sampai tahu kejelasannya. Imam Nawawi lagi berikutnya.
Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim membuat bab tersendiri dengan judul Bab An-Nahi an Riwayah an Ad-Du'afa. Larangan meriwayatkan hadis dari orang-orang yang dhaif. Dia berdalil dengan hadis, kelak di akhir zaman akan ada sekelompok orang dari umatku yang menceritakan hadis-hadis yang belum pernah didengar oleh kalian maupun oleh bapak-bapak kalian. Maka waspadalah terhadap mereka itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ibnu Hibban. Lihat, saya kuno fi akhir zaman. Sekarang akhir zaman gak ini? Iya. Ada nasun min ummati, ada segolongan dari umatku, yuhaddisunakum, mereka mengatakan kepada kalian, bima lam tasmau antum wala abaukum, yang kamu belum pernah mendengarnya walaupun begitu juga nenek moyangmu. Fa iyyakum, hati-hatilah kalian, wa iyyahum, dan juga hati-hatilah terhadap mereka. Diingatkan, tidak sembarangan terima hadis. Ada yang nyampaikan cuma riwayat saking WhatsApp saja. Ya, kemarin di akhir Safar itu ada amalan Rabu apa? Nah, itu riwayat WhatsApp. Hadis riwayat siapa? WhatsApp. Ada nggak di bawah tulisan Sahih Bukhari, Muslim atau yang lainnya kitab sunnah? Nggak ada itu. Di zaman saat ini banyak riwayat-riwayat kayak gitu. Itu harusnya kayaknya beliau harus tambah satu lagi di sini. Hadis-hadis riwayat WhatsApp itu apa saja ditulis yang tersebar itu loh. Biasa muncul di awal bulan juga. Siapa yang ngamalkan ini tolong disebarkan kepada 10 orang lainnya. Ya kan? Ada amalan ini, amalan ini, amalan ini juga. Hadis riwayat siapa itu? WhatsApp. Akhir zaman itu. Terus Ibnu Hibban. Ibnu Hibban di dalam kitab Sahihnya membuat pasal dengan judul Fasrul Ziki Ijabi Duhul an Liman Nasaba Sayan ila Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa huwa ghairu alim bi sahihati. Wajib siap masuk neraka bagi orang menisbatkan suatu perkataan kepada Al-Mustafa. Semoga salawat dan salam terlimpah kepada beliau, di mana dia sendiri tidak tahu kesahihan perkataan tersebut. Dia berdalil dengan sabda Nabi SAW, barang siapa menisbatkan perkataan kepadaku, padahal aku tidak mengatakannya, maka hendaknya dia siap menempati neraka. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Ahmad. Rasulullah SAW memperingatkan kita akan bahaya hadis-hadis maudhu dengan sabdanya, barang siapa dengan sengaja berdusta atas namaku, maka hendaknya dia siap menempati neraka. Hadis ini muttafaqun alaih. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, berarti hadis maudhu kalau menurut Syekh Muhammad bin Jamil Zainu adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang pendusta, pembohong. Perawinya pendusta, pembohong. Dalilnya tadi untuk mengancam orang yang meriwayatkan hadis maudhu. Dan ini tadi riwayat dari Ibnu Hibban itu. Tadi dia sebutkan dalam bab atau pasal faslu dzikri ijabi, wajib atau pantas siapa masuk neraka untuk orang-orang yang menisbatkan suatu perkataan kepada Nabi SAW padahal dia sendiri tidak tahu kesahihan hadis tersebut. Maka dituntut untuk tahu kesahihan hadis sebelum menceritakan pada yang lainnya. Kalau tidak tahu, bertanya. Maka buku yang ilmiah, kalau antum baca buku yang sertakan dengan penilaian hadis, riwayatnya siapa, penilaiannya bagaimana? Ya, riwayatnya siapa, penilaiannya bagaimana? Terus di bawahnya lagi. Akan tetapi sungguh sayang kita masih sering mendengar dari para syekh hadis-hadis dhaif dan maudhu untuk menguatkan mazhab dan pendapat mereka. Di antara seperti hadis, perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Nah, sering kan dengar hadis ini? Nah, diberi catatan besar situ dhaif dan maudhu, di antara contohnya itu ini. Hadis ini hadis dhaif. Ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan umatku rahmat. Makanya akhirnya jadi united. Islam bersatu, Muslim bersatu, Muslim united jadinya. Ini hadis ini dulu dipakai, dari hadis dhaif dulu, baru jadinya apa? Muslim united. Kok ikut-ikut MU gitu ya? Aneh-aneh saja zaman sekarang.
Ikhtilaf ummati rahmah, perbedaan umatku rahmat, berarti bersatunya azab. Hadis kayak begini kok dipakai. Sudahlah, kita berbeda nggak apa-apalah. Ambil kesamaannya saja. Kesamaannya gimana? Wong situ senang ke dukun, saya enggak kok. Sana agungkan Nabi, keturunan Nabi berlebihan, saya enggak kok. Emangnya sama? Mau bersatu di atas apa? Iya enggak? Harusnya buat Muslim United punya kaidah-kaidah itu apa ini untuk dasar-dasar untuk bersatu. Enggak pernah disebutkan kok. Betul enggak? Ada disebutkan apa? Untuk bersatu apa coba? Enggak pernah mereka sebutkan. Ada situ penyanyi. Mau suruh bersatu bagaimana coba? Dia dangdutan, saya ceramah gimana mau bersatu? Sufi, ya, tasbihnya sebesar ini nih, ya. Macam harus bersatu kayak gitu, saya aja nggak tenang. Gimana mau bersatu kayak begitu? Mustahil sekali. Dalilnya ini mereka pakai. Hadisnya dhaif. Terus Al-Allamah Ibnu Hazm. Al-Allamah Ibnu Hazm berkata itu bukan hadis, tetapi itu perkataan batil lagi dusta. Nah, di garis bawah itu perkataan batil lagi dusta. Terus sebab kalau perbedaan pendapat itu rahmat, berarti persatuan atau kesepakatan pendapat merupakan sesuatu yang tercela. Perkataan dusta di atas jelas tidak akan pernah dikatakan oleh seseorang yang mengaku dirinya muslim. Termasuk golongan hadis maudhu juga hadis yang berbunyi belajarlah ilmu sihir, tetapi jangan untuk diamalkan. Nah, ini kalau bahasa bebasnya itu ta'allamu sihra wa la ta'malu bi. Belajarlah ilmu santet. Nah, gitu kalau bahasa bebasnya. Ilmu hitam, namun jangan diamalkan. Gila apa disuruh kayak begitu? Masa kita pelajari syirik-syirik dulu? Ya, bagaimana itu buat ini, buat ini, buat ini, ya kan? Ilmu-ilmu sihir kan syirik-syirik semua. Jangan diamalkan. Ya gimana nggak diamalkan? Sudah belajar dulu ya pasti diamalkan. Gimana nanti belajar ilmu kebalnya gitu, terus kebalnya nggak diamalkan? Kelindes mobil nggak apa-apa, ketusuk pedang tajam nggak apa-apa, silet-silet nggak apa-apa. Gimana? Pelajari dulu. Dan itu tanda kaum muslimin itu lemah, itu pakai kebal-kebal ilmunya, ilmu-ilmu kebal yang dipelajari. Itu tanda kaum muslimin itu lemah. Tawakalnya itu pada kekebalan seperti itu, bukan tawakal pada Allah. Dulu saja Rasulullah SAW ikut perang Uhud yang ketika itu kalah karena pasukan Khalid bin Walid itu masuk untuk menyerang dari balik lagi dari belakang. Kena nggak Rasulullah SAW itu? Berdarah nggak? Luka nggak? Pakai ilmu kebal nggak berarti? Ini pakai ilmu kebal, ini mau jaga masjid kayak mau jaga, enggak jaga masjid kayak, jaga gereja kayak, jaga apa kayak, macam-macam saja, jaga dugem gitu yang ada itu. Apa injak beling atau apa? Makan beling itu nggak mempan, coba lihat. Itu ilmu apa kayak begitu? Sihir aja mereka pelajari. Masa ilmu dipelajari dari kecil tuh kayak gitu coba? Nabi SAW nggak pernah ngajari kayak gitu. Kalau berilmu hadis ini dhaif. Belajar ilmu sihir namun jangan diamalkan, ngawur ini. Jadi antum sudah tahu ya kalau mereka berdalil ilmu kebal itu dalilnya ini loh ini. Sudah tahu itu Pak itu dhaif itu hadisnya. Maudhu itu hadisnya. Terus juga hadis. Seandainya salah seorang di antara kalian mempercayai penuh meski kepada sebuah batu, niscaya hal itu akan bermanfaat baginya. Nah, ini yang dulu laris itu batu ponari itu. Lawi taqada ahadukum fi hajarin la nafa'ahu. Wah, ini dalilnya ini. Mungkin juga untuk melariskan jualannya batu akik pakai dalil ini juga. Iya kan bisa kan? Seandainya salah seorang di antara kalian mempercayai penuh meski kepada sebuah batu akik, dia dalam kurung lagi batu tapi dia dalam kurung akik, itu biar laris. Niscaya hal itu akan bermanfaat baginya. Itu hadisnya maudhu. Terus dan masih banyak lagi hadis maudhu yang beredar di kalangan umat Islam sekarang ini.
Adapun hadis yang berbunyi jauhkanlah masjidku dari anak-anak dan orang gila, menurut Ibnu Hazar adalah hadis doif. Ibnu Zauzi berkata hadis itu tidak sahih, sedang Abdul Haq berkata hadis itu tidak ada sumbernya. Nah, namun di sini jauhkanlah masjidku dari anak-anak dan orang gila. Ya, hadis ini dhaif. Tidak sahih tadi kata Ibnu Jauzi. Abdul Haq juga demikian. Karena secara makna tidak tepat. Nanti bertentangan dengan hadis berikut. Lihat hadis berikut, halaman berikutnya. Sebagai hal yang menegaskan kedoifan hadis tersebut adalah Rasulullah SAW sendiri telah bersabda, ajarilah anak-anak kalian sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka kalau mereka enggan melakukannya pada umur 10 tahun. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Ahmad, disuruh anak itu sholat ketika usia 7 tahun selama bisa diatur. Kalau nggak bisa diatur ya nggak boleh ganggu jamaah yang lainnya. Dia cuma dapat satu maslahat saja untuk anaknya, diajarin sholat, namun rugi 100 jamaah. Iya kan? Cuma anak ini saja lari-lari sana sini, nangis-nangis gitu. Kalau orang tua bawa, diamkan dulu. Dia kalau memang nggak bisa diatur kayak gitu, ya baiknya nggak dibawa. Kalau terpaksa dibawa, kalau akhirnya itu dibawa dalam kondisi dia seperti tadi, nangis-nangis misalnya, bisa batalkan sholat. Untuk nangani anaknya dulu. Karena urgensinya, kepentingannya, yang lainnya itu lebih besar. 100 orang pengen khusyuk, 100 orang pengen konsen dalam sholat. Ya. Dan tidak ada dalil yang katakan bahwasanya anak itu tidak boleh dilarang ke masjid. Boleh saja ketika sulit diatur. Dan itu nanti tergantung keputusan dari imam masjid. Dia punya keputusan bagaimana, manut saja pada keputusan imam masjid. Nah, kalau umur 10 tahun diperintahkan sholat, nggak mau dipukul walaupun belum balik. 10 tahun itu belum balik misalnya, maka dipukul ketika itu. Berarti usia belum balik pun tetap disuruh sholat. Nanti para ulama punya beda pendapat tentang ini belum balik, namanya tamyiz. Usia tamyiz seperti ini kalau meninggalkan sholat qadha enggak? Ulama Syafi'i yang katakan dia disunahkan untuk mengqadha sholat walaupun tidak wajib. Disunahkan saja walaupun tidak wajib. Baik, selanjutnya. Kita mengajari mereka sholat tentu di masjid, sebagaimana Rasulullah SAW mengajari sholat para sahabatnya di masjid dari atas mimbar, dan anak-anak mereka turut serta, bahkan hingga mereka yang belum mumayyiz bisa membedakan baik dan buruk. Tidak cukup terhadap hadis yang kita sampaikan, kita mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi atau lainnya, sebab kadang-kadang dia juga menyampaikan hadis yang ternyata derajatnya dhaif. Oleh karena itu kita mesti menyampaikan derajatnya sahih, hasan atau dhaif. Adapun terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari atau Muslim, kita boleh mencukupkan dan berkata hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari atau diriwayatkan oleh Muslim, karena hadis-hadis yang diriwayatkan oleh keduanya sudah terkenal sahih. Hadis kalau selain Bukhari, Muslim, beri catatan, itu tidak perlu lagi kita sebut sahih, dhaif ataupun hasan misalnya. Cukup kita bilang Bukhari, Muslim, sudah paham itu sahih. Selain Bukhari, Muslim, Sunan Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, Ahmad, Baihaqi, Tabrani, tambahkan catatan tentang penilaian hadis. Hadis ini sahih, hasan, dhaif, tambahkan catatannya. Tidak perlu ini kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainun. Sehingga orang yakin nanti dengan hadis yang dibaca. Dan itu tadi sekali lagi menunjukkan buku ilmiah seperti itu, tulisan ilmiah seperti itu. Contoh tulisan gak ilmiah gimana? Gak mau sebutkan riwayat. Contoh gak ada riwayatnya gimana? Coba nanti lihat di buku panduan sholat, tuntunan sholat, tentang niat sholat. Coba usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati imaman adaan lillahi ta'ala. Ada sih hadis riwayat siapa? Nggak ada kan? Nah, nggak ilmiah berarti. Nawaitul wudu al-raf'il hadasi asghar dan seterusnya. Selali aku, sahur hafal. Nawaitul dulu di sekolah. Iya.
Dulu itu mau sholat tarawih kan setahun sekali masalahnya. Nggak hafal niat. Cari itu niat sholat tarawih. Aduh ini niatnya ini apa? Ini lupa. Usul sunat tarawih. Lupa. Alhamdulillah kalau dari kecil nggak diajarin lapas-lapasin kayak gitu, santai aja dia. Kita diajarin soalnya. Udah bingung ini sholat ini gimana nih nggak tahu niat. Karena dianggap niat itu mesti dilapaskan. Ada nggak riwayatnya? Hadis riwayat siapa? Oh nggak ada, kurang ilmiah berarti. Hah? Hadis riwayat bukunya. Itu kan di buku saya baca. Itu ilmiahnya tadi. Riwayat Tirmizi, Hasan Sahih Dhaif. Itu. Antum dengar ada guru, ada ustaz sampaikan kayak gitu, sebutkan nanti, tanya aja, Pak ini Hasan Sahih apa Dhaif ya? Biar saya yakin itu. Ada penilaiannya. Para ulama punya kayak begitu. Ada Syekh Albani, itu punya penilaian terhadap kitab Sunan, semuanya ada. Beliau punya silsilah al-hadis as-sahihah, silsilah al-hadis ad-dhaifah. Golongan hadis sahih, golongan hadis dhaif ada. Terus di bawahnya lagi. Hadis dhaif tidak boleh dinisbatkan berasal dari Rasulullah SAW karena adanya cacat pada jalur periwayatannya atau pada isi redaksinya. Kalau kita pergi ke pasar lalu melihat daging yang gemuk, segar dan daging yang kurus lagi layu, tentu kita akan memilih daging yang gemuk segar dan meninggalkan daging yang kurus lagi layu. Islam juga memerintahkan agar dalam berkurban kita memilih binatang sembelihan yang gemuk, bukan yang kurus. Sehingga bagaimana mungkin kita diperbolehkan mengambil hadis dhaif untuk berdalil dalam urusan agama kita, sementara ada hadis-hadis yang sahih. Para ulama hadis membuat ketentuan bahwa hadis dhaif tidak boleh disampaikan dengan lafal qala Rasulullah alaihissalam bersabda, karena lafal seperti itu adalah untuk hadis sahih. Hadis dhaif disampaikan dengan lafal ruwiya, riwayatkan, yaitu tidak ditegaskan dengan siapanya. Hal itu untuk membedakan hadis dhaif dengan hadis yang sahih. Nah lihat, kalau hadis sahih biasanya kita pakai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah SAW berkata langsung. Namun kalau dhaif kita pakai ruwiya, diriwayatkan oleh siapa? Enggak tahu. Diriwayatkan. Ya, ruwiya. Itu dengan lafaz yang disebut lafaz tamrid. Terus di bawahnya. Sebagian ulama generasi belakangan membolehkan menggunakan hadis dhaif untuk berhujah, tetapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Nah, lihat. Ulama generasi belakangan, berarti ada ulama yang tidak setuju. Dhaif semua pokoknya nggak boleh dipakai. Namun sebagian masih membolehkan dengan syaratnya berapa? 4. Satu, hadis dhaif hanya digunakan dalam urusan fadail amal atau menjelaskan keutamaan-keutamaan suatu amalan. Berarti cuma dalam fadilah amal saja. Namun kalau jenengan bahas kitab fadilah amal, itu bukan hanya dhaif, maudhu itu ada. Enggak, bukan pembahasan ini. Wah, ini dibilang kayak gini, boleh kok baca. Iya, cek lagi, itu bukan hanya dhaif, ada yang maudhu, cerita-cerita khurafat di situ. Siapa penulisnya itu? Yang ulama India? Apa enggak? Enggak jamaah tabligh kamu dulu ya? Bukan itu, ada Pak Sudari, mana Pak Sudari itu? Enggak ada. Oh, Maulana Yusuf, bukan ulama hadis. Bukan ulama hadis. Terus 2. Isinya tidak boleh bertentangan dengan hadis sahih. Tidak boleh isinya bertentangan dengan hadis sahih. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah surat Yasin pada orang yang mau meninggal dunia di antara kalian. Bertentangan dengan hadis sahih. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Bertentangan. Berarti boleh nggak diamalkan? Nggak boleh. Yang mana nggak boleh diamalkan? Yasin tadi. Boleh nggak Yasin dibaca? Boleh. Boleh nggak hafal? Boleh. Sudah hafal apa belum? Baru itu pada hafal semua, itu luar kepala. Kayak kemarin yang ngaji di sana itu loh, itu sampai hafal Al-Kahfi loh itu dia. Dia sebutkan surah Al-Kahfi gini, wah luar biasa dia sebutkan. Walaupun lapasnya belum pas, tapi dia hafal itu. Karena kebiasaan, dia hafal riwayat ini dari Abu Bakar itu doanya ini Allahumma inni zulamtu nafsi zulman katsira.
Si Mbah ini bilang Abu Bakar juga nih, hafal itu perawinya, coba lihat. Ini hafal perawinya siapa? Masya Allah, wong desa coba lihat. Ini sudah di kota banyak ilmu, nggak hafal juga. Terus yang ketiga. 3. Tidak keterlaluan doifnya. Tidak keterlaluan doifnya. Doifnya nggak doif banget. Ya, doifnya nggak doif banget, nggak doif jidan gitu enggak. Oh, bahasanya doif banget itu. Doif keterlaluan enggak. Doifnya biasa, hafalan lemah gitu aja. Terus yang keempat. 4. Ketika mengamalkan hadis itu tidak meyakini sepenuhnya bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah SAW. Tetapi sungguh disayangkan dewasa ini orang-orang tidak lagi mematuhi persyaratan-persyaratan tersebut dalam menggunakan hadis-hadis doif kecuali sebagian kecil saja. Nah, kecuali sebagian kecil saja. 4 ini jadi syarat. Ya, 1 apa tadi? Hadis doifnya cuma dalam fadilah amal. Namun dengan catatan, dia memang untuk memotivasi beramal, tapi punya hadis sahih di atasnya yang menunjukkan amalan itu ada. Masih cabang dari hadis sahih. Jadi hadis sahihnya ada di atas, ini cuma motivasi amal saja. Misalnya pada malam Jumat dianjurkan baca apa? Surat Al-Kahfi. Misalnya nih, ada hadis dhaif juga motivasi, cuma nambah motivasi saja. Namun ada hadis sahih yang sudah membenarkan amalan baca surat Al-Kahfi. Kamu ada hadis dhaif saja yang cuma menyemangati, tambah semangat aja, supporternya ada gitu. Nah, untuk amalan itu. Bukan berdalil dengan hadis dhaif tadi, namun dia di bawah dari hadis sahih. Yang kedua, isinya tidak boleh bertentangan dengan hadis sahih. Kayak tadi kan, bacakan Yasin pada orang yang mau mati di antara kalian. Itu bertentangan dengan hadis apa? Talkinkanlah la ilaha illallah pada orang yang akan meninggal dunia. Yang ketiga, tidak keterlaluan dhaifnya. Maudhu berarti nggak masuk, terus itu. Maudhu berarti nggak boleh ada di situ. Kayak mau lihat itu Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Ya, Riyadhus Shalihin Imam Nawawi itu cuma hadis dhaifnya itu sedikit sekali, dan itu masih di bawah hadis-hadis sahih yang lain. Sedikit dibandingkan dengan kitab beliau yang lain yang beliau perhatikan hadisnya, derajatnya itu Riyadhus Shalihin itu. Riyadhus Shalihin itu luar biasa. Ya, pembahasannya itu luar biasa, lengkap kalau tentang masalah adab, tazkiyatun nafas, masalah larangan-larangan itu lengkap di situ. Terus yang keempat itu ketika mengamalkannya tidak meyakini sepenuhnya bahwa hadis tersebut berasal dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus diyakini ini dhaif. Harus gitu. Maka ketika mau menyampaikan, tambahkan keterangan hadis ini dhaif. Jadi jangan dibiarkan gitu saja. Ya, ini kesimpulannya. Berarti kalau tahu syarat-syarat tadi, boleh nggak bacakan kitab Fadilah Amal di masjid-masjid? Boleh atau tidak? Baca buku Fadilah Amal, bacakan. Alangkah baiknya tidak, iya. Nanti sampaikan itu ya. Iya. Takmir masjid bisa punya wewenang di situ. Itu nggak boleh dibaca. Ganti dengan kitab apa? Nah, Riyadhus Shalihin. Belum punya bagaimana kalau gitu? Beli. Iyalah. Ada lagi kitab syarahnya, penjelasannya. Beli itu ada sekitar 3 jilid itu kalau sudah diterjemahin Bahjatul Nazirin. Itu taruh di masjid-masjid untuk dibacakan. Lebih sahih itu daripada Fadilah Amal Maulana Yusuf itu. Dah, sampai di situ. Sudah selesai. Kan masih sesi masih banyak. Nyantai kalau hari ini. Aduh, ya. Apakah mencatat dengan HP atau gadget saat majelis itu dibolehkan? Ya boleh-boleh saja. Namun kalau catatannya hilang ya, itu yang lebih rawan dibandingkan dengan tulisan.
Karena mencatat dengan HP bisa mencatat hampir semua ucapan Ustadz, lebih mudah menjaga catatan, lebih mudah untuk digunakan menghafal di mana-mana. Ya sebaiknya dijaga memang catatan tersebut. Jadi kalau sekarang sudah ada alat-alat penyimpanan yang jaga dengan baik, mudah-mudahan tersimpan aja. Sejauh mana batasan mencium tangan? Ya. Kalau untuk orang berilmu, ya cukup salam biasa saja. Kalau kebiasaan orang Arab itu bukan mencium tangan, malahan cium jidat. Kalau dengan ulama, kalau dengan teman-temannya cipika-cipiki dia. Ya, terus pipinya itu ditempelkan sambil dia bunyikan mulut, gitu. Padahal dengan lanang loh itu. Padahal dengan laki-laki, tapi dia bunyikan suara, gitu. Biar ada rasanya gitu. Ini namanya itu wajar loh di sana itu kayak gitu, bukan aib. Kalau kita sudah, kayak gitu bunyi kayak gitu luar biasa itu. Saya itu pas datang itu, itu bisa bunyi itu apa ya? Ternyata dia bunyikan, wah gitu. Sana wajar, urf itu kalau di sana. Bukan kayak gitu lagi, ada yang lebih ekstrem lagi, hidung ketemu hidung. Coba lihat itu, hidung ketemu hidung. Apa saja syarat orang yang boleh menyeleksi hadis? Ya belajar ilmu hadis dulu. Mustalah hadis dia kuasai, jarah wa ta'dil juga dia kuasai. Kalau mau yang aman-aman saja ya sudah jadi pengikut aja. Artinya ada yang sudah nyeleksi, kita cuma pakai. Oh, Syekh Albani sudah seleksi, itu sudah tinggal dipakai aja. Ya, dia bisa. Dan banyak sekarang di website juga punya beberapa program itu di website. Kita cuma masukin hadis sudah bisa tahu riwayat hadisnya, tahu penilaiannya bagaimana. Ada beberapa, saya biasanya pakai software juga kalau dalam keadaan darurat. Ada dorar.net dan beberapa situs yang lainnya. Tadi mencatat dengan HP, ini sudah semuanya. Apakah benar menjawab sholawat Rasulullah SAW dengan Allahumma sallu wa sallim alaih? Kan biasanya alaihnya yang keras kan, sallu alaih gitu. Bisa seperti itu, bisa juga sallallahu alaihi wasallam gitu. Ya terserah lah. Nanti saya buat masalah lagi bilang nggak boleh. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa dosa seorang tidak bisa dipukulkan kepada orang lain. Lalu bagaimana dengan dosa istri bisa dipukulkan ke suami? Bisa jika suami yang beri contoh atau suami yang ajarkan. Namun kalau tidak berarti nanggung dosanya masing-masing. Sudah lapar apa belum? Yang di luar sana simba-simba sudah lapar? Belum, tapi sudah makan snack gitu. Bagaimana sikap kita terhadap ahlul bid'ah, penyeru kebid'ahan, tokoh-tokoh penyeru bid'ah pada zaman sekarang? Bolehkah kita menghajar seperti apa yang dilakukan oleh para salafus saleh terdahulu kepada ahlul bid'ah? Kamu mau ngajar dia juga dia nggak peduli coba. Kamu tuh benangnya apa beda dengan posisi Imam Ahmad? Imam Ahmad mau diamkan dia pengaruh. Ente gimana? Gak ada pengaruh apa-apa. Lihat masalahnya saja. Yang penting tahu nanti itu sesatnya di situ. Sudah jauhi aja. Dari sisi mendiamkan kayak dulu para ulama diamkan lebih tahu. Wah, itu tokoh-tokoh penting itu yang diamkan. Kamu diamkan imam masjid juga cuek padamu. Dia itu kayaknya ahlul bid'ah itu lah dia, saya diamkan dia aja. Dia nggak pernah tegur kamu juga kok, ngapain? Ini kalau nggak ada pengaruh ya enggak. Punya pengaruh, cuma orang yang punya pengaruh atau kita beri itu kalau punya pengaruh baru. Menyambut ustadz seperti ditandu dengan tandu menyerupai tandu Jenderal Sudirman dan diarak, apakah termasuk berlebihan? Berlebihan sekali, biasa-biasa aja gitu loh. Kayak apa aja, supporter bola aja dilempar-lempar lagi gitu. Kamu gak hormati itu, malah durhaka kamu lagi, walat nanti jadinya.
Bagaimana hukumnya meyakini bahwa ada sebagian orang atau orang-orang tertentu yang bisa mengetahui perkara gaib? Itu syirik dalam rububiyah. Apakah ia tetap dikatakan musyrik walaupun ia tidak pernah mendatangi langsung orang yang mengetahui perkara gaib tersebut? Kalau percaya berarti percaya pada syirik dalam rububiyah. Ustadz, mengapa hadis riwayat Bukhari Muslim tidak perlu disebutkan derajatnya? Sudah sahih banget. Karena penyelesaiannya lebih ketat. Imam Bukhari itu hafal 100.000 hadis sahih, yang dhaif dia hafal 200.000. Yang sahih berapa? 100.000. Yang dhaif 200.000. Dhaif saja dia tahu. Berarti dia sudah seleksi ketat itu. Dia masukkan juga derajat yang sahih gini, yang mana yang dimasukkan lebih ketat lagi. Imam Muslim juga demikian. Kalau yang lain tidak terlalu perhatikan seperti itu, sehingga kalau mereka berdua bergabung Bukhari Muslim, maka para ulama sebut dengan muttafaqun alaih, disepakati olehnya. Berarti kalau Bukhari Muslim sahih banget. Derajat di bawahnya Bukhari, derajat di bawahnya lagi Muslim saja gitu. Padahal berdasarkan Syekh Al-Albani ada beberapa hadis tidak sahih di kitab tersebut. Ya, itu kan penilaian dari Syekh Al-Albani, dan ada ulama, berarti ada perselisihan lah di situ. Namun tidak terlalu sampai jadi pembahasan besar oleh para ulama ya, jika itu mengalami kritikan. Ada kebiasaan ketika salah satu keluarga kita seperti orang tuanya meninggal sampai menunggu untuk dikuburkan, biasanya anak-anaknya bergantian membacakan Al-Quran. Apakah ini juga termasuk bid'ah? Termasuk atau tidak? Ya, terus yang paling bagus didoakan saja gitu. Coba nanti baca di buku saya 52 mengatasi problem hidup, di bagian akhir itu saya sebutkan amalan-amalan untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Itu bisa diamalkan untuk yang keluarganya meninggal. Bagaimana jika kita berdiri untuk menyambut Pak Kiai Ustadz? Tadi sudah dibahas kan? Ya, tidak perlu. Ya duduk biasa saja normal gitu. Gak usah pas masuk langsung semuanya berdiri gitu. Tunggu kiainya duduk dulu baru duduk lagi gitu kalian. Nggak perlu. Ustadz, apakah kita menyembunyikan ilmu ketika kita ditanya suatu masalah agama namun kita tidak mau menjawabnya, atau menjawab tidak tahu padahal kita mengetahuinya? Kadang maksudnya menunda, bukan tidak mau menjawab. Maka bahasanya diplomatis saja. Saya belum mau jawab dulu. Gitu. Ya, itu bukan menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu itu artinya dia takut sampaikan kebenaran ya, karena nanti buat orang itu menjauh misalnya. Nah, ini nanti jadi masalah. Satu lagi, ini terakhir dulu ya. Bagaimana jika membungkukkan badan ketika berjalan di depan orang yang lebih tua atau lebih dihormati? Selama bentuknya tidak sampai ruku atau sujud, maka tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan untuk sesi berikutnya nanti jam 9. Ya, sesi berikutnya jam 9 ya. Yang belum mandi dulu, habis ini sarapan, ya. Nanti nunggu sampai jam 9 insya Allah. Mudah-mudahan sudah sebelum zuhur sudah rampung, biar habis zuhur belajar. Ujiannya dari awal sampai akhir aja ya. Ngapain? Saya suruh datang di Darus Sholihin. Ya udah, pasrah aja, tawakal pada Allah. Ya, itu saja, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tunggu ada persiapan, maka nanti panitia siapkan dulu. Kalau sudah siap silakan untuk dinikmati. Yang akhwat juga nanti sabar untuk menunggu.